Shalom Jemaat Anugerah Fellowship, apa kabarnya nih? Gak berasa banget kita sudah memasuki bulan Maret di tahun 2021. Wah, gak berasa ya kita udah lewatin Januari, Februari, udah 2 bulan aja. Masih kuat? Percayalah kita semuanya masih kuat, oke? Sebelum kita lanjut ke ibadah kita, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman dulu nih. Yang pertama, untuk hari Minggu saya mengajak kita semuanya untuk hadir di acara ulang tahun Anugerah Church yang ketiga. Seru banget, siapa yang pernah ikutin acara yang ulang tahun yang pertama sama yang kedua? Nah, kalau belum pernah bisa banget nih join bareng kita di ulang tahun yang ketiga. Caranya tuh gampang banget, ada kita online juga di YouTube Anugerah Ministries jam 10 pagi dan juga di live channel jam 10 pagi. Yang onsite-nya juga ada nih, tapi terbatas ya, dan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus punya hasil tes serologi atau enggak antigen. Nah, itu hasil tesnya minimal 7 hari sebelum acara dimulai, sebelum hari Minggu dong pastinya, sebelum hari Minggu tanggal 7. Jadi harus punya itu semua, dan kalau memang sudah punya bisa banget daftar. Supaya bisa ikut ibadah onsite kita, cara daftarnya juga gampang banget. Tinggal di WhatsApp aja adminnya, nih sudah ada tertera nih di sini nomor WhatsAppnya. Atau enggak juga bisa DM Instagram kita di Anugerah Church dan juga Anugerah Ministries. Atau enggak, yang paling gampangnya banget nih, tinggal lihat bio Instagram Anugerah Church. Ada link di situ, tinggal diklik aja, oke? Jadi ya sama-sama kita merayakan ulang tahun Anugerah Church yang ketiga. Yang terakhir, pengumuman yang terakhir nih ya. Saya mau ngajak kita untuk kembali beribadah di Anugerah Fellowship di Kamis minggu depan. Kita akan live di YouTube Anugerah Ministries jam 7 malam. Jangan sampai kelupa, oke? Kita mau ibadah terus bareng-bareng. Sebelum saya pindah dari sini, saya mau ngajak juga dan mengingatkan kita jangan lupa ya, saksikan semua episode Good News program yang ada di live channel, yang ada di YouTube channel, terus yang ada juga di YouTube kita, oke? Banyak kan, aku udah terakhir terus dari tadi tapi nggak terakhir. Yang terakhir sekali, yang terakhir banget nih, saya mau ngajak kita semuanya untuk memberikan persembahan, karena ini salah satu hal yang penting juga dalam ibadah kita. Caranya tuh gampang banget, tinggal di scan aja QRIS-nya yang sudah ada, di scan lewat GoPay, lewat OVO, mobile banking juga bisa kok, lewat link aja juga bisa. Tapi kalau nggak mau scan repot tuh ya, ngerasa repot, bisa juga transfer langsung ke nomor rekening kita di nomor 0923037788 atas nama Yayasan Anugerah Presindo. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita lanjut, saya menutup pengumuman dan lanjut ke praise and worship, kita berdoa dulu untuk persembahan ya. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu sempurna bagi setiap kami. Pada malam hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya, bahkan keluarganya yang Kau memberkati Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk sama-sama kita lanjut ke praise and worship. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau
na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh, na 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 na. Biarlah kita terus memuji dan menyembah Tuhan kita yang hidup. Setiap musim yang berganti, percayalah, Dia akan tetap bersama kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, satu sukacita tentunya pada waktu kita bisa berjumpa lagi dalam Anugerah Fellowship pada hari ini. Dan tanpa terasa bahwa pada saat ini sudah di awal bulan Maret 2021. Tentunya saya berdoa biarlah kondisi setiap daripada jemaat atau Bapak Ibu sekalian di rumah dimanapun Anda berada mengikuti ibadah ini baik-baik, sehat-sehat sama seperti bagaimana Tuhan sudah memelihara kami. Yuk kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kesempatan yang indah kami boleh bersekutu satu kali lagi. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan Kau ada di sini bersama dengan kami. Baik kami yang ada di Anugerah Fellowship di tempat ini di Storehouse, ataupun mereka yang di rumah. Terima kasih berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nyatakan kebenaran-Mu di bumi seperti di surga, kami perlu Engkau Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama yang membawa kehidupan kekal, yakni Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, satu firman Tuhan yang saya persiapkan buat Anda sekalian dengan judul yakni Stop Membatasi Tuhan. Nah, saudara, tahukah Anda bahwa sebagai manusia kita ini mempunyai satu tendensi bahwa kita ini hanya terbatas dengan apa yang dapat kita lihat atau apa yang dapat kita mengerti di dalam nalar kita. Nah, sehingga pada waktu ada banyak sekali hal-hal yang tidak kelihatan, kita nggak bisa ngerti, nggak bisa lihat, kita kemudian cenderung mempunyai cara berpikir yang tertutup. Kemudian kita berkata, nggak mungkin gitu ya. Atau kita berkata, saya nggak bisa.
Nah, kata-kata seperti ini yang akan menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah berusaha untuk menutup diri kita daripada hal-hal yang luar biasa. Nah, terutama kita tahu bahwa Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Ada beberapa foto-foto yang saya mau tunjukkan kepada saudara, dan coba pada waktu saudara melihat foto-foto ini, saudara nanti bisa tinggalkan komentar di kolom live chat saudara, sehingga saudara bisa mengikuti berinteraksi bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Oh ya, jangan lupa bahwa perjumpaan kita tentunya bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ya, saya tidak percaya adalah sesuatu yang cuman kebetulan belaka. Saudara bisa ceritakan dari mana saudara mengikuti ibadah hari ini, sehingga bersama-sama kita bisa saling berinteraksi. Ya, puji Tuhan. Yuk kita tampilkan fotonya. Foto yang pertama, saudara ya. Foto ini saudara foto apa nih? Ya, kalau saudara lihat sepintas, tentunya saudara paham bahwa foto ini adalah foto gugusan bintang-bintang di langit. Saya adalah seorang fotografer, saya belum pernah memotret seperti ini saudara ya. Saya pernah mencoba waktu saya ada di pedalaman Uetuwu karena waktu itu di sana nggak ada lampu saudara ya. Tetapi nggak bisa sebagus ini, makanya saya cari foto-foto ini dari internet saudara ya. Nah, foto-foto ini menunjukkan betapa besarnya ciptaan Tuhan itu. Kalau memang kita di kota besar seperti Jakarta atau kota metropolitan lainnya, kita nggak bisa melihat seperti ini saudara ya. Nah, di sini menunjukkan betapa besarnya Tuhan itu. Ya saudara ya. Kemudian yuk saudara, kalau kita menikmati foto-foto seperti ini kayaknya indah banget gitu ya. Nah, kemudian foto yang kedua silakan. Right. Foto yang kedua ini adalah foto yang menunjukkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Nah, foto ini juga tentunya pasti bukan foto saya. Foto ini diambil dari NASA saudara. Menunjukkan bagaimana seorang astronot itu lagi spacewalk. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa manusia itu yang kadang-kadang kita berpikir, dunia ini kadang-kadang kita pikir ya, kalau kita misalnya ke suatu tempat, bertemu, ngomong-ngomong dengan seseorang, ternyata masih kenal dengan keluarga kita, masih kenal dengan temannya teman kita, atau kita sebut mutual friends. Nah tetapi pada waktu kita melihat ada foto seperti ini, kita mulai mendapati bahwa manusia itu kecil banget semestinya ya. Nah kita lihat saudara dalam satu ayat yang saya taruh di sampingnya di dalam kitab Yesaya 40 ayat 26. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Saudara, Tuhan kita sekali lagi pencipta langit dan bumi. Saudara, ya tidak terkira pengertiannya. Ini yang kita harus mengerti. Makanya pada topik khotbah pada saat ini, saudara saya tahu di saat-saat ini bahwa kondisi memang masih tidak menentu. Puji Tuhan bahwa sekarang vaksin COVID-19 sudah rolling over. Secara pribadi saudara, saya juga tentunya banyak seperti saudara lagi menantikan. Kita bersyukur nih ya, kita punya pemerintah yang sangat peduli sekali dengan warganya sehingga kita nggak perlu bayar. Banyak sekali negara-negara yang masih menyuruh warga negaranya untuk bayar saudara ya atau penduduknya. Tetapi kita adalah bagian daripada beberapa negara yang memilih untuk vaksin COVID ini kita nggak perlu bayar. Katakan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih pemerintah Republik Indonesia. Ya, puji Tuhan. Bahkan beberapa saat yang lalu kedua orang tua saya sudah menerima vaksin COVID, saudara ya, gelombang yang pertama, bagian daripada kelompok lansia. Dan kita berdoa biarlah rolling over ini akan berjalan dengan baik. Sehingga saudara, setiap daripada kebanyakan kita yang memilih bersedia untuk divaksin, kita kemudian akan menjadi bagian orang-orang yang akan membantu menciptakan herd community atau imunitas secara komunitas, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi kalau ada beberapa foto yang saya masih mau tampilkan. Foto ini, saudara ya, foto yang akan membuat kita kagum gitu. Bagaimana ciptaan Tuhan bukan cuma Tuhan peduli kepada sesuatu yang di luar sana, yang gede gitu. Tetapi hal-hal yang kita pandang sepele atau remeh-temeh. Ya saudara ya, kadang-kadang kita melihat kalau ada lalat gitu ya atau nyamuk, kita maunya kita mau gencet gitu, karena ini adalah seperti nggak ada fungsinya gitu. Coba keluarkan gambarnya. Nah ini, kenal nggak nih saudara? Yang kiri itu obviously adalah seekor nyamuk. Kalau kita pandang dengan cuman mata kasat mata kita, saudara, nyamuk ini nggak ada modelnya, jelek banget. Tetapi kalau saudara foto dengan satu alat tertentu, fotografi model seperti ini namanya makro. Ya, yang kiri saudara. Yang kiri itu adalah makro, menunjukkan betapa detailnya Tuhan itu. Ya, bahwa sesuatu yang sifatnya remeh-temeh,
itu di mata manusia, tetapi di mata Tuhan ini nggak remeh sekali saudara. Ya, ini nggak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan itu. Kalau manusia bisa menciptakan droid atau robot atau humanoid yang kelihatan modelnya seperti manusia, nggak bakal manusia bisa menciptakan sekecil ini saudara ya. Dan ini adalah salah satu alat pamungkas Tuhan. Anak saya kerap kali bertanya, kenapa sih Daddy Tuhan tuh menciptakan nyamuk gitu ya. Pernah berpikir seperti itu enggak? Nggak enak banget digigit nyamuk gitu saudara ya. Sakit banget. Saya juga nggak punya jawabannya, tetapi saya katakan apakah ini mungkin bagian daripada salah satu cara Tuhan untuk apabila manusia itu misalnya ya di suatu daerah misalnya ada wabah, manusia kemudian sampai mati, saudara, ini cara Tuhan menciptakan satu riset sistem di alam semesta. Ini yang saya katakan kepada anak saya. Tapi apakah ada true reason daripada Tuhan, saya tentunya juga tidak tahu. Foto yang kedua, menurut saudara ini gambar apa? No, kembali lagi. Belum, jangan cepat-cepat. Foto yang kanan, ini gambar apa, tahu nggak? Ayo yang ada di studio, yang ngikutin Anugerah Fellowship, tahu nggak ini gambar apa? Ada yang bilang mikroba. Bilang foto apa nih? Nggak dengar suaranya? Ini yang pasti bukan fotonya Yolanda. Ada yang tahu nggak ini foto apa nih? Yang hitam putih sebelah kanan tuh, sebelah kanannya nyamuk tuh. Bukan bakteri ternyata. Ternyata bukan kulit. Ini nyerah ya. Ini adalah foto daripada sebuah daun. Oke, saudara ya. Nah, saudara, luar biasa banget ya. Ciptaan Tuhan itu sangat besar sekali. Sekali lagi saya katakan Tuhan semesta alam tidak saja Tuhan peduli kepada hal-hal yang kelihatan oleh mata kita. Saudara ya, kalau manusia bisa menciptakan tiruan, ini bunga di depan saya sayangnya bukan bunga asli. Kalau bunga asli pasti sudah saya foto-fotoin gitu saudara. Karena saya suka sekali melihat foto-foto bunga. Saudara, dan kemudian dari sini kita melihat bagaimana detailnya Tuhan itu. Dan makanya sekali lagi topik khotbah ini adalah menunjukkan, mengajarkan kepada saudara untuk kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Katakan jangan batasi kuasa Tuhan. Katakan stop batasi kuasa Tuhan. Ada amin? Ya, berikutnya. Nah, ada yang tahu nggak sekarang foto ini foto apa? Betul, ini adalah foto daripada neuron system atau syaraf manusia. Ya, ini keren banget. Pada waktu ternyata ada gelombang berpikir manusia itu timbul atau lagi berpikir. Ini kalau di istilahnya di 3 dimensikan, difotokan saudara ya, ini modelnya akan menjadi mirip seperti itu. Kalau saudara tentunya pernah lihat film Ant-Man, ini apa namanya dunia Ant-Man itu, yang kecil itu namanya apa? Ada yang ingat nggak? Quantum fisik atau apa ya? Quantum realm ya. Nah ini maka akan bisa dilihat seperti itu saudara ya. Jadi betapa sekali lagi kalau pada waktu kita berpikir kita nih manusia hebat. Kita manusia yang kadang-kadang ada istilah netizen maha tahu gitu ya. Kita nggak maha tahu, kita nggak maha hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Yuk kita lihat Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Di sini firman Tuhan berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ayat 5, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita sungguh bersyukur sekali bahwa saudara dan saya, kita ini diciptakan dalam rupa dan gambarnya Tuhan. Saudara percayalah bahwa engkau bukan produk kebetulan. Nah ada masih banyak di antara saudara yang mungkin masih berpikir Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya lahir di muka bumi. Saudara kalau kita ngikutin banyak sekali narasumber-narasumber yang pernah kami rekam, saya temui di Good News Program. Beberapa dari mereka atau bahkan orang-orang yang secara pribadi saya kenal saudara ya. Mereka ada yang dibuang oleh orang tuanya. Ada juga yang tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Nah sehingga hal itu kemudian membuat kita berpikir kenapa sih Tuhan harus izinkan saya terjadi di muka bumi ini. Kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Nah makanya saudara sekalian ini penting sekali untuk saudara untuk mengalami satu perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan itu. Untuk supaya kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Poin yang pertama, saudara milikilah perjumpaan, pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan itu.
Kalau saudara mempunyai pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan itu, maka saudara tidak lagi akan bertanya-tanya, kenapa saya dilahirkan di muka bumi? Bolehkah bertanya? Tentu boleh. Tetapi seringkali pada waktu ada orang yang bertanya seperti ini, kerap kali tendensinya adalah sesuatu yang menjurus ke arah negatif. Kemudian membuat kita menjadi gagal untuk mengucap syukur. Kita menjadi ngomel. Punya masalah sedikit, kita nyalakan orang. Punya masalah sedikit, kita menyalahkan orang tua kita. Punya masalah sedikit, kita menyalahkan masa lalu kita. Ujung-ujungnya kalau misalnya kita terus akan menjadi seperti itu, maka kita akan jadi orang yang menyalahkan Tuhan. Nah makanya belajar dari sana saudara ya, selain kita perlu mengenal Tuhan secara benar, kita harus mau merubah nilai-nilai yang ada pada kehidupan kita. Ada satu kisah yang saya mau baca dengan begitu dalam. Ini masuk poin berikutnya. Saudara, pada tadi pagi pada waktu saya membaca ayat-ayat ini, saudara, saya merasa bahwa ini yang harus saya khotbahkan kepada saudara. Saudara, ada satu kisah di mana ada seseorang yang meninggal, mati. Saudara, ini kisah di Alkitab. Dan kemudian bagaimana satu perjumpaan secara pribadi yang luar biasa di mana Tuhan akhirnya membangkitkan orang itu. Ada yang tahu nggak ini kisah siapa? Lazarus, benar banget. Yuk kita buka daripada kitab Yohanes pasal yang ke-11. Kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kita baca bersama-sama, siap saudara, 2, 3. Ada seseorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah puji Tuhan, saudara saya mau tanya, kalau misalnya saudara lagi berdoa, kemudian mendapatkan jawaban Tuhan seperti itu, kira-kira menurut saudara apakah jawaban ini positif atau negatif? Bagaimana? Positif atau negatif nih? Menurut saya ini positif banget ya. Menurut saya ini akan, saya akan dipakai untuk dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Saya mau tanya, berapa banyak dari saudara yang mau dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Saya mau dong saudara. Ya. Nah tetapi lo and behold, Maria dan Marta tidak menyangka bahwa ternyata Tuhan dengan intention atau dengan sengaja menunda kedatangannya. Ini kisahnya cukup panjang, daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat 40. Saudara, kita tidak mempunyai waktu yang cukup padat nih ya untuk bisa membaca semuanya. Saya sarankan saudara untuk membaca ulang daripada ayat-ayat ini. Ada banyak sekali poin-poin yang menarik. Di mana waktu itu Yesus menerima kabar itu, dia lagi berjalan bersama dengan murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus lagi tidur. Ya, kata-kata tidur ini istilahnya bukan disalahkan saudara ya. Bukan disalah mengertikan, karena kalau kita mendengar kata-kata tidur, murid-muridnya berkata bahwa kalau tidur berarti nanti akan sembuh. Ini memang penting saudara. Memang penting bagi saudara dan saya untuk tidur secara fisik. Karena pada waktu kita tidur secara fisik, maka tubuh kita akan rejuvenate atau mengalami pembaharuan. Ini penting sekali saudara ya. Artinya kalau saudara tidak suka tidur, ya berarti atau tidak tidur secara teratur, terutama di malam hari, maka tubuh saudara tidak akan bisa memperbaiki sel tubuh yang rusak. Tetapi kalau tidur terus, saudara artinya tidak berfungsi dengan baik. Ya, jadi artinya dalam hidup harus ada keseimbangan. Katakan keseimbangan. Ya, jadi firman Tuhan juga mengatakan semua ada waktunya. Nah, saudara, inilah yang dikatakan sampai akhirnya Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, Lazarus sudah mati, sudah meninggal. Ya, gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, tentunya kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yuk kita lihat di ayat 11, ini menarik banget. Menarik banget. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, tadi saya sudah bahas saudara bahwa ternyata tidurnya Lazarus ini sebenarnya dia adalah mati. Nah, satu hal dari poin ini yang kita pelajari bahwa Tuhan punya rencana. Katakan Tuhan punya rencana. Ya, percayakah Anda dalam hidupmu bahwa Tuhan juga punya rencana? Termasuk pada waktu Tuhan izinkan kau sakit COVID.
pada waktu misalnya Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara, hari-hari ini misalnya bisnismu lagi macet, pelayananmu lagi macet, misalnya hubunganmu dengan beberapa orang misalnya menjadi renggang misalnya ya. Kalau itu terjadi, Roma 8:28 itu kick in saudara, berlaku. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Kebaikan bagi siapa? Bagi siapa? Halo, bagi siapa? Bagi siapa? Ini di Komsel, kita udah bahas nih saudara. Bukan cuman bagi setiap orang yang kita asal ngutip ayat itu. Tetapi bagi dia yang mengasihi Tuhan. Amin. Sekali lagi kita mesti mengerti parameter kasih kita terhadap Tuhan ini sangat terbatas banget, ada cap-nya. Tetapi tentunya sebagai kalau kita tahu hubungan kita adalah anak dia Bapa, tentunya Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita dan kita tinggal panggil dia Pa, Aba, Ayah, Daddy, maka dia akan meresponi kita. Ada amin saudara ya. Jadi kondisi apapun di mana saudara merasa mungkin hari ini saudara lagi terjebak oleh suatu masalah yang sangat berat. Bapak saudara, papamu di surga, dedimu saudara itu akan peduli kepada saudara. Ya dia punya rencana yang sangat hebat. Fast forward saudara ya. Kemudian di ayat 17 sampai dengan 27 ya saya akan lompat-lompat beberapa poin nih saudara ya. Ayatnya tidak berurutan karena waktu. Nah di sini dikatakan ayat 17, maka ketika Yesus tiba di mana? Betania saudara. Didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah adat orang Yahudi mengajarkan bahwa orang yang mati nggak boleh lama-lama, memang harus segera dikubur. Ya, bahkan orang yang hidup tidak boleh bersinggungan dengan orang yang meninggal, dengan mayat. Karena apa? Dianggap sebagai sesuatu yang najis. Ya, saudara ya. Nah, jadi Lazarus sudah mati terbaring di dalam kubur dan kalau saudara pernah lihat film tentang Yesus ya, bagaimana di adat orang Yahudi kuburnya itu nggak ditanam seperti adatnya di Indonesia, tetapi di sebuah gua. Dan kemudian dimasukkan gitu saudara. Di zaman itu seperti itu. Namun sekarang kalau saudara pergi ke Yerusalem di Mount Olive itu kuburannya juga banyak seperti zaman sekarang itu. Tapi dalam konteks pada zaman itu kuburnya itu bukan ditanam tetapi dimasukkan di dalam seperti gua dan kemudian ditutup oleh batu besar. Ya konteksnya seperti itu. Nah kita lompat saudara. Ketika Tuhan Yesus sampai di Betania. Nah kemudian ayat 20 ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang. Wah ia senang pasti dong. Ia berkata ia pergi, firman Tuhan berkata ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Oke, ini ada Marta itu kakaknya. Maria itu adiknya. Saudara ya, Maria ini yang dikatakan oleh firman Tuhan yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak. Dan kemudian mereka berdua punya adik yang paling kecil namanya Lazarus, ini yang mati. Nah kemudian ayat 21, perhatikan ayat 21, saya kasih alat di sana. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya mau tanya, apakah pernyataan ini salah? Halo, apakah pernyataan ini salah? Tidak. Tentunya manusia punya cara berpikir. Betul ya, dan cara berpikir kita menurut ayat, salah satu ayat dalam kitab Yesaya mengatakan sejauh timur daripada barat. Itulah demikian bedanya antara pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah dapat memahami pikiran Tuhan. Demikian pula saya. Ada pernah kejadian-kejadian yang tidak saya sukai. Secara manusiawi kita bisa berkata, duh kenapa saya? Pernah nggak berpikir demikian? Nah makanya saya berkata sebenarnya secara manusiawi pernyataan Marta kepada Tuhan Yesus ini nggak salah. Karena apa? Dia tahu, dia mendengar, melihat bagaimana kultur atau budaya yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus penyembuh, dia tabib di atas segala tabib. Dan apa yang sering kali dia lakukan, orang yang matanya buta menjadi melek, yang telinganya tuli menjadi mendengar. Bahkan mereka pernah mendengar kabar bahwa ada anak Yairus yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, tapi kebangkitan orang mati ini sungguh bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang tidak dapat kita mengerti, saudara. Ya. Nah kemudian apa respon Tuhan Yesus daripada apa yang dikatakan oleh Marta? Saudara di ayat 21 dikatakan oleh Tuhan. Saudara saya akan bacakan kepada saudara ayat 22 ini penting sekali saudara ya. Yohanes 11 ayat 22
Dikatakan di sana, saudara ya, puji Tuhan. Tetapi sekarang pun aku tahu, ini kata Marta, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. 23, kita lompat di sana. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kita berhenti dulu di sana. Saudara, Tuhan Yesus punya rencana. Katakan Tuhan Yesus punya rencana. Ya, Marta ngerti nggak rencananya? Halo? Nggak ngerti. Saudara ngerti nggak rencana Tuhan? Jujur nggak ngerti. Kita sebagai manusia, kita rabun dekat. Hanya melihat sesuatu yang dekat, kita hanya bisa melihat sampai dengan akhir minggu ini. Kita bisa planning sampai dengan akhir bulan. Saudara yang lebih sophisticated, lebih canggih, saudara bisa membuat perencanaan sampai dengan kuartal pertama. Ini ngomong-ngomong udah kuartal pertama 2021 nih saudara ya. Bagaimana dengan saudara nih, apakah saudara sudah produktif enough? Apakah ada masih macet, saudara boleh tinggalkan kolom komentar saudara ya. Selama 3 bulan ini apa yang sudah terjadi pada kehidupan saudara? Apakah di bawah ekspektasi? Apakah sesuai ekspektasi? Apakah di atas ekspektasi? Ada nggak dalam ruangan ini? Siapa yang sesuai ekspektasi, ada nggak? Ekspektasinya sih memang nggak jelas. Jadi makanya kalau nggak jelas berarti saudara sesuai ekspektasi. Ya, apakah yang below ekspektasi, malah macet, malah kena sakit. Ya, ada beberapa orang yang kami kenal juga kena COVID. Bahkan maaf nih, ada yang sudah meninggal. Kami juga turut berduka bagi Anda nih ya. Tentunya Anda mendengarkan kisah ini, Anda berharap Tuhan Yesus secara fisik ada di sini membangkitkan keluarga Anda. Nah, apakah ada yang di atas ekspektasi sehingga ini amazing banget, lebih bagus dari apa yang saya harapkan. Mungkin Anda masuk dalam golongan mungkin di antara 2% atau 5% daripada penduduk bumi ini, saudara ya. Nah, kemudian kita lihat saudara ya bahwa ayat 25. Ya, bagaimana respon Tuhan Yesus kepada Marta? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi semestinya intention Tuhan untuk datang ke Betania apa? Membangkitkan Lazarus. Tetapi Marta nggak ngerti nih. Ya karena belum tertulis di Alkitab. Kemudian saudara, dari sana kita dapat mengerti bedanya rencana Tuhan dengan rencana manusia. Jadi Marta rada jengkel nih saudara. Jadi pada waktu kita membaca ini saudara harus mencoba untuk melihatnya dalam segi dialog. Bagaimana Marta ini cukup saya bisa katakan sebel gitu loh dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Dia bukan tipe, kan manusia punya karakter yang berbeda-beda. Marta obviously punya karakter yang sangat berbeda dengan Maria. Adiknya yang lebih lembut, yang lebih melankolis. Saudara yang lebih istilahnya lebih mudah untuk mengambil hati seseorang. Sedangkan Marta ini adalah tipe orang yang tough. Ada gak di antara saudara orang-orang yang tipe tough? Yang tough banget gitu. Ya tough. Christian tough ya? Oke, atau saya harus melihat kamera di sana? Yang mana Christian? Tough atau ngelihat kamera di sana? Yang mana nih? Saya lagi nunggu nih Christian, gimana nih? Ya, oh kamu tough juga? Oh Yolanda tough ini? Ya, atau kamu tipe Maria nih? Ya, jadi ada dua skenario di sini saudara. Saya nggak tahu saudara yang mana, apakah saudara yang Marta kah? Atau saudara yang Maria kah? Atau saudara yang Maria atau yang Marta, saya nggak tahu nih. Nah tetapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk diri kita. Walaupun pada saat ini kita tidak mengerti. Marta tipe orang yang tough dan dia mulai jengkel kepada Tuhan Yesus. Iya bangkit, so what gitu loh. Ya bangkitnya karena apa? Marta melihatnya kekal nanti, kan udah gak bisa ketemu. Ya saudara ya, jadi di sini Marta mulai membatasi rencana Tuhan. Katakan membatasi rencana Tuhan. Katakan stop batasi rencana Tuhan. Amin saudara, ini penting banget. Nah kemudian karena dia saking jengkelnya, ya kalau kita sekarang sih wah mana mungkin saya jengkel dengan Tuhan Yesus. Come on lah saudara, kita pasti pernah jengkel dengan Tuhan ya. Nah kemudian sampai akhirnya kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, Marta ngomong sama adiknya, tuh
Tuhan Yesus datang nyari lu tuh. Padahal Tuhan Yesus nggak nyari dia. Nggak nyari Maria, saudara. Nggak diomongkan langsung. Tetapi karena dia udah kejengkelan gitu ya. Dengan responnya Tuhan Yesus yang tidak selaras dengan apa yang istilahnya diharapkan. Saya nggak tahu harapan Marta apa. Tetapi intinya dia jengkel. Karena dia emosi. Kedukaan bukan sesuatu yang kita bisa anggap remeh. Meninggalnya orang yang kita cintai, orang kasihi saudara. Bukan sesuatu yang kita ya kuatlah kamu gitu ya. Kita nggak bisa cuma bilang begitu aja. Bahkan ada beberapa orang atau salah satu mentor saya yang pernah ngajarin gitu ya. Karena waktu itu ada istilahnya istrinya sudah meninggal. Dan pada waktu ada kami mendampingi orang-orang yang suaminya atau istrinya meninggal. Dia berkata kalau memang kamu harus kalau memang kamu harus berduka, berdukalah. Kalau kamu memang harus menangis, menangislah. Saudara, karena apa? Ini adalah berduka, menangis, ini sama dengan saya katakan adalah sebagai suatu emosi jiwa, ungkapan perasaan yang sebenarnya kalau di dalam standar pengungkapan perasaan atau ekspresi jiwa, ini nggak beda dengan pada waktu kita bersuka cita, pada waktu kita berekspresi saudara. Karena pada waktu kita dapat mengekspresikan sesuatu dengan baik, maka jiwa kita akan merasa better, lebih baik. Maksud saya seperti itu, saudara ya. Jadi Marta tidak mendapatkan satu respon yang mungkin dia inginkan. Sehingga dia merasa cukup jengkel dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia mengatakan kepada Maria, tuh Yesus cari kamu tuh. Nah sekarang kita lihat nih, kepada account atau skenario dari sisi apa yang dialami oleh Maria. This is very interesting saudara ya. Maria mencari Tuhan Yesus, mengejar, dan di ayat 32 dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Hello, apa yang salah dengan statement ini? Gak ada yang salah juga. Statement yang persis dikatakan sama oleh Marta kakaknya. Ya, kalau misalnya ini multimedia, tolong bisa dikembalikan tadi apa yang tadi Marta katakan di ayat 21. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Betul kan? Sama saudara. Ya. Kemudian statement daripada Maria, setibanya Maria di tempat itu di ayat 32, di tempat Yesus berada dan melihat dia, dimulai dengan apa saudara? Bukan dengan langsung nyerocos. Ya, bukan dalam sikap judgmental. Yang istilahnya akhirnya ya salahnya Tuhan lagi. Betul enggak? Ya, tetapi dikatakan dia tersungkurlah ia di depan kakinya. Katakan tersungkur. Tersungkur ini menunjukkan ketidakberdayaan. Saudara, ada orang yang berkata Tuhan bukan dimotori dengan belas kasihan. Saya tidak selalu setuju dengan kata-kata itu. Memang benar ada satu ayat mengatakan bahwa Tuhan ini melihat iman kita. Saya rasa Tuhan adalah Tuhan yang kaya sekali. Tuhan adalah Tuhan yang berhati sangat besar. Pada waktu saudara mempunyai hubungan yang benar, dia Bapa, saudara, anak. It's okay untuk mengungkapkan perasaan kita untuk menjadi apa adanya dengan dia. Dan inilah yang dialami oleh Maria. Inilah satu ekspresi penyembahan yang luar biasa yang diberikan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Pada waktu ia tersungkur, ia menunjukkan ketidakberdayaannya. Saudara, bersama dengan Tuhan, kita perlu menjadi orang yang tidak berdaya. Karena apa? Pada waktu kita tidak berdaya, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kerajaan surga itu milik seperti anak-anak kecil itu. Saudara ya, di mana childlike faith. Seorang anak, saudara, kita tahu kalau saudara pernah punya anak bayi, anak masih kecil, saudara masih balita gitu ya. Mereka helpless banget. Apa yang dimakanin oleh orang tuanya mereka nggak bisa pilih. Kalau ada orang tua yang kejam yang pernah membunuh anaknya dengan racun, mereka pasti akan mati. Benar gak saudara? Pernah lihat cerita-cerita atau membaca artikel seperti itu nggak? Di mana ada orang yang terpepet, kemudian anaknya dikasih minum racun, nggak punya pilihan. Seorang anak kecil kalau mau diracun pun pasti mati. Betul nggak saudara? Nah tetapi di sini dari segi positifnya kita dapat melihat bahwa Tuhan menghargai ketidakberdayaan manusia. Pada waktu engkau datang dengan hati yang remuk kepada Tuhan, Tuhan gak jauh dari saudara. Saya gak tahu kondisi saudara apa pada saat ini. Saya gak tahu
kondisi kejiwaanmu, state of well-being saudara bagaimana? Mungkin saudara lagi tergoncang karena satu hal yang terjadi yang saudara tidak pernah ceritakan kepada siapapun juga. Mungkin saudara lagi ada satu violation atau satu penistaan yang terjadi pada dirimu yang gak bakal orang mengerti, gak bakal orang percaya. Tapi Tuhan tahu saudara. Saudara ngomong sama manusia perlu gak? Oh perlu. Tetapi sebelum engkau ngomong sama manusia, percayalah bahwa Tuhan tahu kondisi saudara. Yang percaya katakan amin. Coba katakan bahwa Tuhan tahu kondisi saya. Maria tersungkur di depan kakinya dan ia mulai berkata, statementnya sama tetapi dengan nada yang berbeda. Saudara tahukah engkau bahwa intonasi berbicara itu akan menghasilkan result yang berbeda. Betul saudara? Kalau dua orang anak tadi ngomongnya nih ya, Marta kalau misalnya saya bisa bandingkan nih saudara ya. Tuhan Yesus, kalau enggak ada di sini, saudaraku enggak akan mati gitu. Dia akan ngomong dengan sedikit emosi gitu. Tetapi Maria dia menangis sesenggukan. Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku enggak mati. Dia pasrah udah. Whatever happens. Ya. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan kemudian berkata, di manakah dia kamu baringkan? Saudara, maskul itu dalam bahasa Inggris dikatakan di Alkitab bahasa Inggris indignant. Istilahnya Yesus terguncang gitu saudara. Ya, jadi Yesus tergerak. Bapak Ibu sekalian, memang kita tidak bisa mengharapkan keluarga kita yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Wow, that would be amazing. That would be amazing banget, saudara ya. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang angkat tupang tangan kepada orang yang meninggal. Maaf nih, iman saya nggak cukup, saya ngakui itu saudara ya. Tetapi bukankah itu sesuatu yang indah? Nah saudara, kita ngomong sesuatu yang lebih ringan deh. Bukan kematian jasmani. Mungkinkah ada cinta kasih yang sudah mati dalam rumah tangga saudara? Mungkinkah keuanganmu hari ini mati? Mungkinkah saudara, pemikiran saudara udah istilahnya nggak ada rasanya lagi. Dull terhadap kegerakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya berkata kepada engkau sekarang juga, saudara, di mana engkau baringkan masalahmu itu? Tuhan mau bangkitkan saudara. Katakan Tuhan mau bangkitkan. Saudara, singkat cerita kita lompat di ayat 38. Maka maskul pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, si Marta ini saudara ya. Saya nggak berkata Marta ini tipe yang jelek, negatif, antagonis. Enggak saudara. Marta bukan tipe antagonis. Ya, tetapi Marta memiliki karakter yang berbeda. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan Yesus cinta Marta atau Maria? Ini bukan secara fisik, bukan secara eros. Tetapi secara agape. Ya, jangan salah artikan. Ya, karena ada orang yang istilahnya twist the story. Mereka berkata, oh Maria itu pacarnya Tuhan Yesus. Enggak, bukan saudara ya. Jadi bukan secara cinta eros, bukan kasih eros, tetapi kasih agape. Pertanyaan saya gini, ya, Tuhan Yesus agape Maria atau Marta? Halo, yang mana? Bisa jawab nggak nih yang di storehouse? Yang mana? Anda di rumah bagaimana? Tuhan Yesus agape Marta atau Maria? Ada yang jawab Maria, ada yang jawab Marta, ada yang bingung nggak nih? Ya, Tuhan Yesus agape kedua-duanya. Betul ya? Karena apa? Saudara, makanya kalau saudara punya anak, belajar dari sini, saudara, anak kita bisa mempunyai ekspresi kasih yang berbeda terhadap saudara. Tetapi sebagai orang tua, saudara bertanggung jawab untuk mengasihi dengan kadar kualitas yang sama. Ada amin, saudara ya? Nah, tetapi kita lihat nih, ini lucu banget. Marta kalau tidak berhati-hati dia bisa menjadi orang yang dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi. Jangan sampai keberanian kita, kevokalan kita, kepintaran kita menjadi salah satu elemen penting untuk menghalangi rencana Tuhan terjadi pada hidup saudara.
Berapa banyak di antara Anda yang mengharapkan adanya terobosan terjadi pada hidup pada saat ini? Boleh angkat tangan? Boleh menjawab saudara? Katakan yes or no. Saudara, saya salah satu orang yang lagi memerlukan terobosan Tuhan. Baik secara pribadi, secara pelayanan ataupun secara keluarga. Saya perlu itu semua. Nah Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman cukup banyak dalam pelayanan. Saya punya pengertian, ya kalau saya rasa cukup baik dibandingkan dengan lebih banyak orang. Tetapi saya tidak mau bahwa pengertian, pengalaman, koneksi saya justru menjadi salah satu hal utama yang akan memblokir rencana Tuhan terjadi pada hidup saya. Ingat saudara ya, Tuhan melihat hati, Tuhan tidak cuman melihat aksi. Apakah aksi itu penting? Apakah action itu penting? Penting banget. Tetapi jangan hanya berpaku kepada aksi, kemudian engkau kehilangan esensi. Oke? Tuhan melihat hati dan Tuhan mementingkan esensi di dalam aksi saudara. Camkan itu, ya. Nah, makanya saudara, kemudian kita lihat kata Tuhan Yesus, angkat batu itu. Marta saudaranya, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Apakah Tuhan Yesus tahu nggak kalau ia berbau? Ada yang bau nggak di sini? Coba lihat kiri kanan. Karena pakai masker kita nggak berbau ya kalau di storehouse saudara ya. 40. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, ini Tuhan yang lagian jengkel nih secara manusiawi saudara ya. Yang jengkel kepada udah dikasih tahu ngeyel gitu ya. Bukankah udah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Betul saudara? Berapa banyak yang engkau tidak percaya bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang baik dapat terjadi pada hidupmu. Kalau engkau nggak percaya, mulailah belajar percaya. Kadang-kadang saudara, bukan masalah tidak percaya akan firman Tuhan. Tetapi saudara doubt, saudara ragu-ragu, oh hal baik itu kan milik tetangga saya. Hal baik, oh itu milik teman saya yang rajin komsel. Hal baik itu milik teman daripada orang yang selalu misalnya datang rajin ke gereja, gak pernah bolong ibadah online. Berapa banyak yang bolong ibadah online? Berapa banyak yang udah lama gak ikut komsel? Mungkin hari ini saudara merasa, mungkin gara-gara ini saya gak layak dapat kebaikan Tuhan. Saudara, jangan salah ya, saudara, Tuhan sekali lagi, esensi daripada ibadah, apakah kita perlu untuk mengikuti ibadah karena masih banyak yang tidak bisa ibadah fisik? Apakah penting mengikuti ibadah online? Tentu perlu. Apakah perlu ikut komsel? Sangat perlu. Tetapi kalau saudara datang mengikuti ibadah atau ikut komsel dengan tujuan supaya dilirik Tuhan, saudara nggak beda dengan anak yatim piatu. Ya, saudara nggak beda dengan orang yang fatherless. Apa yang saya maksudkan? Orang-orang yang fatherless, orang-orang yang tidak berbapa, yang tidak memiliki figur ayah, akan berusaha create attention, nakal, memberontak saudara, dengan tujuan supaya papanya noleh. Berhati-hati dengan ini. Katakan saya punya Bapa di surga. Dan Bapa di surga ini, walaupun dia di surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kristus dalam dirimu adalah sumber daripada harapan itu. Christ in you is the hope of glory. Saudara, engkau tidak yatim piatu, engkau tidak dibiarkan. Saudara, janganlah menjadi orang yang akan menjadi penghalang kemuliaan Tuhan terjadi kepada hidupmu. Ya, saya ngomong sama kamu. Jangan sampai pengalamanmu, jangan sampai resentment, kemarahan-kemarahan terjadi saudara. Mungkin karena pengalaman-pengalaman yang buruk. Mungkin masa lalu yang tidak baik, mungkin kekecewaan terhadap seseorang, kekecewaan mungkin terhadap orang tuamu, mungkin terhadap anakmu, mungkin terhadap mantan suamimu, mungkin mantan istrimu, mungkin mantan pacarmu. Yang membuat engkau terblokir daripada kebaikan Tuhan terjadi pada hidup saudara. Katakan itu untuk saya. Ada amin saudara ya? Nah kemudian ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, untung nih saudara ya, untung orang-orang itu taat kepada perintah Yesus. Karena Tuhan Yesus punya bukan cuman aura kata orang dunia, tetapi wibawa ilahi. Mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Wah ini loh, cara doa yang benar guys. Kalau kamu berdoa meminta kepada Bapamu di surga, percayalah bahwa Bapamu mendengar. Percayalah bahwa Bapamu mendengarkan kamu. Katakan Bapa mendengarkan aku. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Ini penting saudara, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, kebaikan Tuhan apabila terjadi pada hidupmu bukan cuman untuk memberkati saudara doang, tetapi supaya orang lain boleh melihat kemuliaan Allah terjadi pada hidup saudara. Amin saudara. Berkat terjadi karena satu alasan. Dan salah satu alasan yang penting adalah karena Bapa mencintai saudara dan karena dia mau memamerkan kemuliaannya kepada banyak orang. 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi saudara? Di end of the story kita tahu ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, kematian apa yang ada pada hidupmu saat ini? Izinkan saya mengutip apa yang Tuhan Yesus katakan dan tertulis pada ayat firman Tuhan. Lazarus, bangkit dan keluarlah kamu. Saudara, saudara boleh katakan itu. Katakan nama saudara. Di sini ada Christian, ada Bene, ada Yolanda, ada Geno, ada Andre, ada Yosua, katakan. Daniel, ada Daniel juga. Bangkit dan keluarlah kamu. Ada amin saudara? Ya, yuk sama-sama. Siap, 2, 3. Daniel, bangkit dan keluarlah kamu. Ada amin saudara? Ya lagi dong, 2, 3. Daniel, bangkit dan keluarlah kamu. Saya nggak tahu saudara mungkin namamu Joni. Joni, bangkit dan keluarlah kamu. Rainer, mana Rainer? Rainer, bangkit dan keluarlah kamu. Di sana itu mungkin ada Hendru. Hendru, bangkit dan keluarlah kamu. Gina, Gina, bangkit dan keluarlah kamu. Dan banyak lagi saudara yang akan menyaksikan. Katakan ini saudara. Katakan dengan iman. Katakan pernikahanmu yang sudah hampir bercerai. Don't give up. Don't give up. Katakan, hai pernikahanku, bangkit dan keluarlah kamu. Jangan diusir keluar saudara ya. Yang single juga jangan ngomong gitu. Karena juga gak terjadi karena engkau masih single. Jadi doanya juga jangan salah. So di akhir kata Bapak Ibu sekalian, stop membatasi Tuhan. Janganlah kita membatasi kalau Tuhan hendak memberkati dirimu. Katakan Tuhan hendak memberkati saya. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Kalau diberkati oleh Tuhan semua mau. Betul? Amin saudara. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya? Dan saya berdoa biarlah apa yang akan terjadi pada kehidupan saudara. Akan ada satu renewal, akan ada satu pemulihan. Tahun ini kita percaya bahwa God is in the business of restoring. Engkau terima pemulihan ini saudara. Dan saya percaya engkau akan melihat rencana Tuhan digenapi pada kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat sekalian. Mereka yang mengalami kematian secara rohani. Mereka yang mengalami kedukaan ada anggota keluarga yang sudah meninggal. Yang kekasih-kekasih mereka yang sudah jauh dari mereka. Bahkan pernikahan-pernikahan yang mati. Keuangan-keuangan yang sudah bangkrut. Tuhan kami melepaskan pengurapan. Mari saudara, kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan berbicara kepada engkau. Angkat tanganmu. Biarlah engkau tidak menjadi orang yang justru membatasi rencana Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi pada kehidupan saudara. Jangan batasi Tuhan. Aku melepaskan kebebasan kepada saudara. Bangkit, bersinarlah karena terangmu sudah datang. Christ in you is the hope of glory. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Justru dia memilih mati di kayu salib. Supaya engkau boleh menerima hidup yang kekal. Dan dia dibangkitkan di hari yang ketiga. Supaya engkau boleh menerima hidup yang baru. Katakan Tuhan Yesus, aku menerima engkau. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuntun aku. Supaya aku menjadi alatmu. Supaya aku kembali menjadi anak-anakmu.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Apabila saudara diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, di akhir kata jangan lupa Tuhan baik, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan dalam kondisi apapun Tuhan punya rencana. Sampai jumpa di kebaktian, di ibadah, anugerah, fellowship lainnya dan broadcast-broadcast lainnya. Tuhan Yesus memberkati.